gitu. Bahkan kemarin saya bilang, bang, apa yang dipunya, karena walaupun pembayaran adanya investor yang tertunda, tapi kita harus bicara. Akhirnya ngobrol, cocok, nikah. Oh, itu udah berapa lama? Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan berita terkini artis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan menarik seputar artis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita terkini artis Tribun Lampung selengkapnya. Kabar pertama datang dari komedian Yadi Sembako dilaporkan ke polisi atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan. Komedian Yadi Sembako sudah dilakukan pemanggilan polisi buntut dugaan kasus penipuan dan penggelapan. Pemanggilan sebagai saksi untuk memberikan keterangan kepada penyidik Polres Tangerang Selatan tersebut awalnya dijadwalkan pada Kamis 5 Oktober. Namun Yadi Sembako batal hadir lantaran kuasa hukumnya meminta penjadwalan ulang. Kendati demikian, pemilik nama asli Suryadi Ishak mengaku siap untuk menjalani pemeriksaan, bahkan dirinya bersama tim kuasa hukum sudah menyiapkan beberapa bukti. Selain itu, pria berusia 50 tahun ini tidak menjelaskan secara detail soal kronologi dugaan penipuan dan penggelapan. Namun ditegaskan Yadi Sembako jika dirinya akan mengungkap kebenaran dari kasus yang menyeret namanya. Pada faktanya tidak terjalin kontrak tersebut gitu, karena kita berbicara hukum, silahkan tunjukkan kontrak yang dimaksud dan kita bahaslah secara kontrak, karena kita berbicara mengenai badan hukum gitu. Oke, ini aku take off dari jawaban si pelapor kemarin ya. Pelapor kemarin bilang bahwa pertemuan antara dirinya dan Bang Yadi Sembako itu terjadi di tanggal 22 Agustus ya. Lalu tanggal 21 Minggu sebelum hari acara dia menandatangani kontrak untuk melaksanakan acara di tanggal 26. Dan dalam kontrak itu ada dinyatakan bahwa pembayaran akan dilakukan H-1 sebelum acara dimulai tanggal 25. Artinya ini sudah ada kontrak yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Tadi abang sempat bilang belum ada kontrak, mana kontraknya? Tapi mereka kemarin sempat klaim ada kontrak itu. Berarti yang mana? Ini ada dua. Yes. Jadi ada beberapa pihak. Dua. Ya. Yang adli ya udah ada kontrak. Udah ada kontrak. Jadi Jadi yang maksud abang belum ada kontrak? Yang ikut setelahnya. Setelah kemarin membuat laporan polisi, kita mendapatkan informasi dari kawan-kawan media. Setelah ini kan ada lanjut lagi tuh. Nah, yang lanjut kembali itu kami mempertanyakan kontrak yang dimaksud. Yes. Dan berita acara, pasti ada berita acara dong kalau dalam proyek kan. Nah, pasti adanya berita acara bahwa itu sudah terlaksana, ya nanti kita bicarakan hasilnya. Kalau memang nyatanya kita ada tanggung jawab, ya kita juga pasti akan bereskan ya bang ya. Gitu. Bahkan kemarin saya bilang bang, apa yang dipunya, karena walaupun pembayaran adanya investor yang tertunda, tapi kita harus bicarakan baik-baik dengan angka yang sesuai yang diperjanjikan. Gitu. Oke, artinya siapa aja nih yang udah ada kontrak dan tidak ada kontrak itu siapa aja sih? Iya, kamu mau menyebutkan nama om? Jangan kontraknya sih Mas Adri aja. Belum ya pihak lagi yang baru muncul kemarin saya tanya. Jadi hanya satu kontrak ya? Satu kontrak saja. Iya. Gitu. Dan itu yang angka hampir 190 sekian ya. Itu udah selesai belum? Itu masih dalam. Saat ini sebenarnya kita bukannya mau dan tidak mau membereskan, tapi masalahnya sudah genderang sudah dimulai. Ya dengan membuat laporan polisi, ya berarti kami juga tinggal diam. Berarti kami juga bisa melaporkan dengan laporan balik pencemaran nama baik. Ya kenapa? Karena menyatakan sebagai penipu. Kata penipu ini, jangankan ini, beliau aja kepikiran datang ke kantor kita dengan posisi sudah terpuruk. Ya, saya langsung kontak Bang Yadi melalui asistennya, dia posisi sampai diinfus dan sakit dirawat.
mental orang beda-beda. Kenapa? Karena ya beliau mungkin ya sebagai tulang punggung keluarga, tapi dengan pernyataan itu, dengan kondisi di media yang terkabar, jadi beliau jadi bagaimana untuk mencarinya, untuk pemberesannya. Betul, dan ditumpukan ke kita. Saya sampaikan ke beliau, Bang, kalau memang tanggung jawab silahkan bereskan, tapi kalau memang adanya suatu genderang yang dimulai, kita harus tutup genderang itu dengan seksama. Gitu. Jadi jangan sampai sudah dibuat genderang, tapi kami bereskan, tapi nama baik kita tidak dipulihkan. Gus, tapi terkait proses ini kan diawali dengan adanya kayak semacam perjanjian ya Gus. Apakah kemarin itu sudah ada niat itikat baik untuk melaksanakan proses pembayaran atau kemarin tuh sudah kan nanti juga bertemu dengan pengacara sudah mulai. Cuman saya kagetnya di balik kok pakai media. Dan kita udah pun udah ngasih tahu ini masih proses kan di PT perusahaan. Kita udah nggak mau ngomong pribadi, kita profesional. Saya dijadikan investor untuk membayar di PT Gudang Artis dan itu kekeluargaan awalnya. Seharusnya nggak perlu pakai media bisa. Kalau mau lapor polisi silakan, tapi di blow up yang penipuan, yang sakit, keluarganya marah semua. Saya katakan bagaimana ini kok jadi begini? Saya diminta tanggung jawab loh. Kita tanggung jawab artinya dalam pasal PT. Sheila Dara ternyata hobi menghilang justru jadi ide Vidi Aldiano buat lagu. Penyanyi Vidi Aldiano yang kini dipanggil Vidi menyebut bahwa Sheila Dara sering menghilang. Sheila Dara juga dikenal sebagai perempuan yang cuek. Melihat hobi Sheila Dara yang sering menghilang hingga cuek itu, Vidi justru mendapatkan ide untuk menuliskan lagu berjudul What You At. Lirik lagu tersebut dituliskan Vidi saat bersama Sheila Dara di Singapura. Ketika itu Sheila malah sering menghilang. Padahal Sheila berjanji akan menemani Vidi menulis lagu. Usut punya usut. Kala itu Sheila malah asik bermain dan berbelanja bersama temannya. Lagu ini bukan kali pertama Vidi membuatkan lagu untuk sang istri. Sebelumnya, ia sempat merilis lagu yang berjudul Dara yang dipersembahkan sebagai kado pernikahannya dengan Sheila Dara. Yes, seorang pasangan selalu mencari pasangannya lagi ada di mana. Nah, lagu ini kan tadi ada Desiana ya, sedekat apa sih sama Desiana? Dekat banget, one of my best friend, dan dia salah satu peran yang sangat penting dalam comebacknya gue di 2023 ini. Jadi dia menyemangati gue, dia yang kayak membuat gue keluar dari insecure gue dalam balik ke industri musik. Jadi dia sampai akhirnya gue kerja sama dia sekarang, partneran di Sky bareng sama dia sampai kemarin juga ke Korea. Gue rekaman, dia yang nemenin, bantuin gue quality control, bikin lirik segala macem. Kak Vidi, yang percaya dengan fungsi itu seperti apa Kak Vidi? Rebranding gak sih setelah kemarin udah menghabis nama dia? Iya, dengan rebranding banget semuanya. Jadi kayak emang pingin Vidi ini nantinya menjadi sebuah brand yang gampang disebut sama orang. Karena Aldiano tuh dari zaman dulu tuh sering banget orang salah sebut lah. Kalau misalnya gue ke backstage di Alidano lah, Aldino lah, apa segala macam. Jadi kayak gue pengen lebih simple, Vidi aja, sehingga kalau misalnya pun nanti gue akan masuk ke global market, orang akan lebih gampang gitu melihat nama gue gitu. Kak Vidi kan ini kan lagunya terinspirasi dari chat-chat Kak Vidi ke Kak Sheila yang sering ya. Nah, Kak Sheila sendiri nanggepinnya gimana Kak Vidi? Ya, Sheila sih selalu nggak pernah menanggapi yang sesuatu yang berlebihan ya. Jadi kayak gue bikin lagu ini juga tentang dia. Ya gini deh, gue dulu bikin lagu judulnya Dara waktu gue nikah sama dia. Dia kan cuma gitu doang kan. Ini pun juga sama gini. Makanya gue sering banget dapet jempol dari dia. Akhirnya si jempol ini gue akhirnya masukin ke salah satu koreo di Where You At ini. Kalau misalnya teman-teman lihat ada begininya, For You I'll Always Try, itu gue selalu begini tuh, ini adalah Sheila sebenarnya. Kak teman-teman. Tapi dia dengan penampilan yang percaya dengan fungsi, harapannya seperti apa? Iya, thank you Mbak, pertanyaannya keren. Gue tuh emang orang yang percaya sama feng shui dari sisi rumah pertama segala macam, dan lately dari tahun 2021 tuh gue emang gue punya keluarga kedua itu adalah Chinese, jadi mereka tuh sangat amat into sama feng shui. Jadi gue akhirnya terpengaruh, dan kayak waktu gue dibacain sama orang feng shui ini, gue jadi kayak ngerasa, jadi gue cobain. Dan bener dari 2021 kan tuh lagi masa-masa susah ya buat kita ya. Gue mencoba lah, nggak tahu ya ini gara-gara unsur lah atau segala macam usaha dan doa ya. Tapi karena mungkin dibantu sama feng shui juga, jadi kayak lebih semuanya terasa lebih ringan dan lebih lancar aja semuanya gitu. Jadi gue berdoa aja biru ini bisa menjadi sebuah warna yang
Meski banyak polemik, Syakir Daulay bangga persembahkan film terbarunya. Syakir Pictures dengan bangga mengumumkan film terbaru Imam Tanpa Makmum. Setelah berhasil menciptakan karya berjudul Aku Bukan Jodohnya, Syakir Daulay selaku produser dan sutradara siap dengan karya pertamanya yang akan tampil di layar lebar Indonesia. Setelah ramai pemberitaan soal Syakir melakukan penghinaan terhadap teks proklamasi, ia tak berhenti menyelesaikan mimpi dan karyanya. Syakir memiliki tujuan tersendiri dalam pembuatan video tersebut. Ia ingin mengajak anak-anak muda Indonesia untuk kembali mengingat perjuangan para pahlawan di masa lampau. Syakir ingin semangat kemerdekaan dan di dalam diri setiap anak muda. Tak ada niat dalam dirinya untuk mengubah teks proklamasi atau menghina. Ini adalah cara Syakir menyampaikan pesannya kepada anak muda Indonesia, salah satunya juga melalui karyanya dalam film terbaru Imam Tanpa Makmum. Hai, Kak boleh disapa-sapa dulu nih ke Sobat Grid karena kita live di 4 platform. Ada Instagram, YouTube, TikTok, dan juga Facebook. Halo Sobat Grid, gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja. Semoga hatinya baik-baik saja. Hatinya baik-baik saja. Hati Kak Raisa dan Kak Syakir aman? Aman, otak aku yang aman melonjing soalnya. Iya ya, hari ini karena kita live hari ini premier ya, Ya, ini kalau premier teman-teman doain ya semuanya. Jam berapa tuh, Semoga Kak? diberikan kemudahan. Amin, jam berapa? Nanti dari jam 2. Bentar lagi dong. Bentar lagi. Berarti nanti nonton film pertamanya di gala premier juga kan ya? Atau Di gala sebelumnya premier. udah nonton? Aku sih udah, karena aku produser sutradara juga. Jadi harus lihat ya. Iya, belum. Kak Raisa belum ya? Aku belum. Berarti nanti kejutan ya? Iya, Seperti wah apa terus hasilnya? itu gitu. Aku kan pas cek file di bioskop udah. Oke. Nah kita akan ngebahas soal film Imam Tanpa Makmum. Pernah dulu mungkin karakternya nih Kak Syakir dan Kak Raisa. Ya, judul filmnya Imam Tanpa Makmum. Menarik ya. Ada imam tapi nggak ada makmumnya. Gimana tuh? Gimana tuh? Nah, aku berperan sebagai imam di film Imam Tanpa Makmum. Pemeran utama, karakternya plot utama juga. Namanya Imam tapi susah cari makmum. Gitu. Sebenarnya dari kisahnya tadi sendiri sih. Curhat terus ya iya. dari masnya. Masih ngejabat jadi jomblo ini presiden jomblo? Alhamdulillah masih dong. Oh, masih ya. masih. Pantesan bikin ini ya. Iya, makanya Salah ini sebenarnya satunya. buat para jomblo sebenarnya. Tetep. Tuh. Oke. Imam Tanpa Makmum. Iya, jomblo gitu. Sampai situ aja karakternya ya Kak ya. Iya. Kalau Kak Raisa? Oke, kalau aku Zahra sebagai orang Jawa. Jadi ini Zahra ini karakternya dia periang. Terus independent woman juga. Wow. Terus dia nggak bergantung. Terus tapi dia happy. Kalau orang Jawa kan identik dengan sopan, Iya. lugu, terus dia manut aja, ya kan? Nah kalau di film ini dia beda nih, Jawanya rada berani dan berani mengungkapkan emosi juga dan orangnya menyenangkan. Oh oke, justru malah Jawanya kebalikannya ya. Iya, dibuat kebalik karena kan zaman sekarang kalau masih kayak gitu kayaknya udah pada nggak relate ya, karena perempuan zaman sekarang mereka udah pada hebat-hebat ya. Udah kerja, cari duit, udah kayak cowok gitu, cuma tetap di jalannya gitu, ya. betul. Mandiri lah ya. Iya, sekarang benar udah ya. mandiri. Oke, nah tapi ada ini nggak sih Kak kesulitan sendiri tadi misalkan yang Jawanya sekarang perempuan harus bisa berubah dan Kak Syakir sebagai imam tanpa makmum ada kesulitan sering nggak sebelum aku ngebahas soal menjadi sutradara iya produser iya ya karakternya dulu nih. Karakternya kesulitannya kalau aku sebenarnya lebih ke gimana orang ngelihat Syakir Daulay kan beda di film ini, bukan ngelihat Syakir Daulay tapi ngelihat Imam. Karena sebenarnya cerita si Imam ini kan cerita Syakir Daulay banget gitu. Atau bukan cerita gue sih, tapi cerita banyak anak-anak muda di luar sana ya. Yang emang belum pada punya makmum, belum pada punya imam hidup gitu. Jadi gimana sebenarnya untuk menciptakan biar beda gesturnya beda. Kalau misalnya Syakir biasa kayak gini, nah kalau Imam saya gini atau jadi memang biar beda banget lah gitu. Orang nggak ngeliat Syakir sih, tapi memang ngeliat karakter. Dari rambut aja beda ya. Iya, dari rambut makanya dibedain. Ini kakaknya Kak Syakir atau Kak Syakir mirip banget soalnya jadi rambutnya gitu ya. Iya, karena rambutnya panjang. Iya. Oke, Kalau aku kesulitannya itu aku kan orangnya aslinya nggak cepet akrab ya sama lawan jenis, kayak ya udah bener apa ada
gap ya istilahnya ya, ada batasan gitu. Tapi kalau di film Imam Tanpa Makmum ini aku ke Imam itu orangnya sangat berani gitu, perempuannya yang kayak emansipasi wanita gitu. Jadi dia berani mengungkapkan perasaan yang dalam hatinya langsung ke depan cowok. Nah itu kesulitannya di situ, karena aku aslinya kan orangnya kayak ya udah apa nggak usah kasih tahu gitu, diam. Berita selanjutnya datang dari Elo yang siap bangkit berkarya lewat musik usai kasus narkoba yang menjeratnya. Rasa-rasanya tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan menjadi langkah Elo selanjutnya. Setelah mengejutkan seantero audiens musik Indonesia dengan menjadi vokalis tamu untuk band pop rock legendaris Dewa 19 pada tahun 2022 lalu, musisi berdarah Batak Maluku itu kembali ke dapur rekaman. Elo siap memulai petualangan baru untuk karir solonya setelah mengenalkan single Do Over yang dirilis pada Jumat kemarin. Marcelo Tahito menyarankan para audiens musik di luar sana untuk tidak segera berasumsi macam-macam. Lagu Do Over menawarkan lebih banyak kejutan, bahkan sanggup membuyarkan ekspektasi penggemar paling setia sekalipun. Ya, gue juga nggak tahu sebenarnya. Gue mungkin lagi stok lagu gue banyak kan pakai bahasa Inggris gitu. Dan yang tadi benar dibilang Aka bahwa nggak bahasa Inggris juga bisa break market Indonesia juga kok. Momen yang paling diingat saat pembuatan lagu seperti apa sih Kak? Paling diingat banget. Gue lagi fresh-freshnya gitu, dalam arti gue baru keluar rehab gue, jadi di momen-momen gue lagi benar-benar menata hidup gue lagi, di situ gue mendapatkan energi untuk membuat lagu ini gitu. Jadi itu yang paling gue ingat. Berarti peran support keluarga seperti apa? In general, secara umum, pecah sih, mesti kayak terutama yang sekarang ya, istri gue benar-benar dia adalah jangkar gue sih saat ini. Istri dan anak gue sih. Apapun yang gue lakukan demi mereka. Kembali lagi dari cerita Elo yang dulunya rocker, kemudian lagu pop, sekarang gimana sih Kak? Transisi dari situ gimana ceritanya? Gue sebenarnya nggak terlalu memusingkan itu sih gitu. Maksudnya gue hanya bermusik. Dan gue pengen main musik apa aja yang gue bisa, apa yang gue mampu, apa yang gue suka, itu yang gue tuangin dalam karya-karya gue berikutnya sih. Tapi apa sih kayak lo pertimbangan kenapa nggak takut gitu kehilangan label sebagai rocker gitu? Kenapa? Karena maksudnya nggak takut di label sebagai rocker tuh hilang, karena kan mungkin sebagian atau beberapa musisi takut kehilangan fans terus segala macam kalau sendiri. Ini secara marketing mungkin nggak wise ya gue jawab ini, cuma apa arti sebuah label sih, maksudnya brand untuk gue, karena gue yang tahu diri gue sendiri gitu. Jadi ini secara marketing ini mau dibawa kemana sih gitu, mungkin ya, cuma kembali lagi gitu, gue musisi gitu, yang akan menjadi benang merahnya adalah suara gue dan karya gue, apapun bentuknya karya. Nah, tadi kalau bilang seni itu nggak ada batasannya, kalau terbuka dengan genre pop sekarang, berarti terbuka juga dong sama genre lainnya, mungkin bisa aja dangdut, mungkin gimana? You never know man, kalau kata Justin Bieber, never say never. Berarti nggak menutup kemungkinan kedepannya bakal bikin lagu dangdut atau makanya popo. Gue bilang, gue sempat kepikiran, keren juga ya kalau lu pernah tahu ada yang namanya Govinda Jaya Jaya nggak sih, tau nggak sih? Kalau lagu Sekolah Shaker tau nggak sih? Itu kan sangat India yang tabla. Kabar terakhir datang dari Dea Panendra yang ketagihan main film horor. Pemain film Dea Panendra memainkan peran Gendis di film horor Pamali Dusun Pocong. Di film produksi Lito Pictures yang disutradarai Bobby Prasetyo itu, Gendis dikisahkan bekerja sebagai tenaga kesehatan yang ditugaskan di desa. Dea senang bisa beradu akting dengan Fajar Nugra di film tersebut. Ia menyebutkan bahwa berakting di film horor tidak mudah dilakoninya. Ia harus bisa meyakinkan penontonnya saat sedang berakting di depan kamera, saat melakoni adegan kaget, sedih, gembira, hingga ketakutan.
Sejauh ini Dea Panendra puas melihat aktingnya. Ia bahkan ketagihan untuk membintangi film horor. Aku pengen lebih main, lebih liar lagi sih, pengen bisa main apa. Mungkin alasan menerima tawaran film ini apakah dia? Karena aku sebenarnya ngefans sama Fajar Nugra. Jadi tanpa malu aku tuh nonton Fajar, aku suka banget sama dia. Terus tiba-tiba aku ditawarin dan aku ngeliat timnya, apalagi aku tahu beberapa orang-orang Mas Budi kalau bikin sesuatu itu sangat menyenangkan. Jadi aku ambil itu. Dan penulisnya Evelyn itu adalah temanku juga. Jadi kayaknya oh yaudah deh, aku sekarang waktunya main sama dia. Yang tantangan yang besar dari peran Gendis apa sih? Tantangannya adalah sebenarnya main horor itu kan beda ya dari secara acting. Kadang-kadang kan kalau kita main drama ya udah mainnya normal aja, tapi kalau menurutku sebagai aktor yang main horor itu tuh kita nggak bisa mainnya cuma kayak kalau kaget cuma gitu doang. Jadi memang ekspresi muka aku yang harus aku latih, bagaimana caranya orang bisa melihat bahwa aku tuh kaget atau aku sedih, aku bangsa. Sebenarnya itu sih. Jadi ketagihan Kak buat main film horor? Ketagihan nggak ketagihan sih. Sebenarnya ketagihan karena itu aku penasaran aku bisa ekspor kayak gimana lagi, karena kan biasanya aku main drama kan, dan aku pengen tahu kalau aku main horor sebenarnya aku mampu nggak ya, nonton dulu kalau aku kasih ketagihan sih. Dan puas ngeliat hasilnya Kak? Alhamdulillah aku melihat film Pamali ini sangat menarik sekali. Aku suka banget personally, bukan karena bias tapi aku juga suka, jadi aku bisa bilang Oke. Kak, film pertama atau ini film horor untuk horor? Berapa ya? Nggak inget. Tapi ini adalah film horor yang memang cukup orang notice muka aku, karena sebelumnya aku dikerudung. Iya. Jadi orang nggak ngeliat muka aku. Jadi ya. Oke Kak Dia, sebelumnya selamat atas status barunya, sudah menikah. Seperti apa Kak? Maksudnya proses awal mula kenalnya itu siapa sih Kak namanya? Terus proses kenalannya seperti apa? Proses kenalannya ya natural aja, teman kenalan dari teman. Baiklah Tribuners, itulah tayangan berita terkini artis bersama saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Saya Mutiara pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.